Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ardana Production. Salam terbaik dan sehat selalu buat semuanya ya, dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini saya dapat servisan. Ini dari temen, baru selesai ngerakit. Cuman belum jadi ya. Tadi siang datang. Ini katanya instalasinya belum sempurna atau belum maksimal. Ada suara dengung. Entah instalasinya ada kesalahan atau bagaimana. Juga spek dalamnya belum saya cek seperti apa. Ini kenapa kok agak sulit ya switchnya on off-nya. Untuk boxnya pakai M290 bel. Trafonya pakai berapa ampere belum tahu. Yang jelas tentu akan saya bongkar dulu dalamnya. Coba saya kasih beban speaker, trouble-nya seperti apa. Satu sisi dulu. Oke, stick AC sudah connect. Waduh, ada suara dengungan yang begitu tajam. Kayak biasanya kayak final terbakar atau rusak, atau mungkin kiprok rusak atau seperti itu. Tapi entah tidak tahu karena ini belum saya cek. Ini hanya cek sebelum perbaikan, sebelum eksekusi pemirsa. Oke, akan saya buka dulu, dibongkar dulu. Ini dari rekan pemula ya, jadi berkat nonton video-video itu ngerakit sendiri, tapi isinya saya belum tahu seperti apa ya. Mudah-mudahan sudah rapi dan bagus ya. Oke, sudah terkondisikan. Untuk melepas baut-bautnya akan saya bongkar isinya. Seperti ini pemirsa. Jadi ini rakitan dari teman pemula. Jadi nonton video-video di channel YouTube, mempraktekkan sendiri. Alhamdulillah rakitannya sudah lumayan. Namun kok ada dengungan, itu mungkin karena kesalahan atau mungkin instalasinya yang kurang pas. Untuk drivernya pakai PD 1200 itu ya kalau DTK, namun ini bukan DTK, pakai GM Power Blaster 1200 watt, Sound Blast Driver Power 1200 watt. Tuh, sama channel kanan kiri sama, channel 1-2 sama, punyanya GM. Untuk elko PSU nya sejumlah 6 buah, mereknya Epsilon, 80 volt 10.000 mikro per itemnya. Jadi totalnya 6 buah. 6 buah elko, kiproknya 1 ya seperti ini. Trafonya pakai 10 ampere era. Tadi dengung kanan kiri, dengungnya ada trouble kayak final itu ya, final rusak kayaknya, tapi kan belum saya cek. Mudah-mudahan aman, tidak begitu berisiko besar ada yang bermasalah, yang serius. Oke, rakitannya sudah lumayan,
tata letak finalnya sudah bagus, rapi juga, dan juga sistem tata letak dari driver dari itu sudah oke ya, mantap ya. Kipasnya pakai DC, trafonya era. Ini elko nya ada yang elko gede tunggal di belakang, ini buat stabilizer kipas ternyata. Final 3 set per mono pakai 5DY yang original, 3 set per mononya ya seperti ini. Oke, udah bagus tata letak, mudah-mudahan untuk kerusakannya tidak begitu serius, jadi bisa langsung dioprek dengan mudah. Trafonya baru juga, trouble-nya seperti itu pemirsa. Ada dengung channel A channel B, yang satu dengungnya tajam, yang satu dengungnya agak tipis, tapi yang jelas ini sama keduanya, tidak ada keluaran sinyal audio ya. Begitu ditekan dikasih speaker, ditekan inputnya, diberi umpan sinyal inputnya, itu tidak ada keluaran sinyal audionya ya. Oke pemirsa, jadi atasi power dengan kendala seperti ini. Ini nanti salah satunya langkah pertama itu untuk antisipasi, untuk atasi ini, yaitu dengan melepas salah satu VCC pada jalur channel A atau mungkin channel B. Jadi ngeceknya satu sisi dulu ya, karena terkendala dengung mengakibatkan suara dengung itu biasanya timbul ada salah satu channel yang bermasalah, entah itu channel A entah itu channel B ya. Maka nanti saya akan memutus salah satu jalur yang menuju salah satu channel dulu. Nah bagaimana langkahnya, yaitu dengan melepaskan VCC main maupun VCC plus di salah satu driver dulu, ngeceknya satu-satu ya. Itu biar memudahkan kita melacak atau mengecek kerusakan, di mana titik kerusakan dari rangkaian tersebut sehingga mengakibatkan suara dengung atau bermasalah ya. Baik, kali ini akan saya lepas di bagian channel B dulu. Apakah channel A tetap suaranya masih dengung, maka nanti harus saya tes juga ya. Oke, akan saya coba melepas jalur channel B, VCC nya dilepas pemirsa. Oke, melepas bautnya dulu. Nah ini dimana jalur VCC nya pemirsa, dia meletakkan jalur VCC nya pada driver, yaitu tegangan main, tegangan plus. Ini di sini nih Mas yang punya meletakkan VCC nya pada driver, jadi saya harus melepasnya kedua ini, main dan plus. CT tidak dilepas tidak apa-apa ya, yang penting tegangan main dan plusnya dilepas dulu untuk VCC nya. Nah karena ini biar tidak ribet, ketiganya harus saya lepas pemirsa, dan nanti ditutup ya, ditutup untuk jalur ini biar tidak konslet saat dites ulang, saat dites channel A saja. Ini ditutup atau diamankan. Saya kembalikan dulu, dites satu channel dulu ya. Biar apa? Biar mempercepat pelacakan ya, ini khusus teman-teman pemula, biar cepat melacak kerusakannya di mana, titik kerusakannya di mana. Tuh ya. Oke, sudah terkondisikan aman ya.
Oke, sudah saya lepas untuk channel B. Nah, sekarang akan saya tes apakah suara dengung masih timbul. Oke, klik on power. Nah, ternyata suaranya masih dengung. Berarti ini kerusakan pada channel A. Ini juga masalah serius atau yang bermasalah pemirsa ya. Oke, melakukan tindakan eksekusi. Ini akan saya tes VCC nya dulu. VCC nya dites dulu pemirsa. Tegangan min berapa, tegangan plus berapa. Oke, melanjutkan pengukuran pada kolektor C ya, atau NPN. Ini akan saya ceklik. Oh, ini masih ada sisa arus atau tegangan pada PS utama. Nah, saya start atau saya on kan power. Nah, masih suara dengung namun tegangannya masih menyimpan ya, itu. Kemudian yang tegangan minnya 0, saya on kan. Nah, drop ya, 0 langsung. Ini tidak menyimpan, terus ini masih menyimpan. Artinya yang bermasalah pada jalur mulai dari driver bias main sampai ke jalur final ya pemirsa. Ini nanti langkahnya memutus jalur final, mengecek apakah finalnya pada tegangan main atau NP atau PNP ini bermasalah, maka akan melakukan pengecekan, dites dulu finalnya. Nah, tadi dicoba dalam keadaan masih ada tegangan, maka harus dinolkan dulu pemirsa ya VCC yang menyimpan pada elko PSU. Pakai apa? Kalau dikonsletkan singkat kan timbul suara tak gitu ya, harus menggunakan beban ini drop ini ya, dinetralkan dulu. Di jalur mana? Itu di jalur plus dengan jalur min langsung. Nah, begini pemirsa, terlepas dari box ya. Ini untuk drivernya, ini yang terhubung ke PSU atau VCC utama. Maka saya harus melepas dulu untuk apa namanya ini, jalur ke final keseluruhan ya. Oke. Iya, oke, sudah beres. Ini melakukan pengecekan pada final ya pemirsa. Jadi posisi dalam keadaan sudah terlepas dari driver seperti ini bisa melakukan pengukuran atau tes avometer ya. Ini ada kendala ndak, problemnya pada bagian apa, kita pastikan untuk transistornya. Jadi harus betul-betul bagus. Oke pemirsa, akan saya tes pakai avometer. Saya cari dulu avometernya. Yang analog ya, biar tampilannya jelas. Kali 1K tidak apa-apa, ini kali 1K karena ini sudah terlepas dari rangkaian atau jalur pada komponen driver, jadi kali 1K sudah aman, sudah terlihat ya. Oke, ini pada transistor NPN atau C, maka basisnya hitam. Sorry, basisnya di sini ya, ini basis ke kolektor ke emitter nunjuk, tapi tidak boleh 0 ohm, harus sekitar 5, tidak boleh sampai 0 ohm, harus sekitar 5 kilo ya. Oke, saya tes ya, bagus.
bagus ya, bagus. Nah, basis ke kolektor, basis ke emitter oke, ada masalah. Kemudian jalan pintas lagi, kolektor ke emitter bolak-balik harus tidak boleh nunjuk ya. Kolektor ini ke emitter bolak-balik harus tidak boleh nunjuk. Nah, berarti ini sudah oke. Kemudian pada transistor PNP, pemirsa, basisnya warna merah ya. Basisnya warna merah di sini, basis. Ini kolektor. Nah, itu 0 ohm pemirsa. 0 ohm. Kemudian basis ke emitter normal. Jadi basis ke kolektor 0 ohm. Bolak-balik basis ke kolektor 0 ohm. Jadi ini artinya ada masalah atau rusak pada transistor final salah satu ya. Dicek dulu ya, dicek dulu. Artinya ketiga ini harus dilepas basis sama emitornya ya, biar dicek satu-satu lebih akurat. Oke, sudah terlepas, maka melakukan pengukuran tunggal satu persatu ya. Oke. Nah, ini pemirsa 0 ohm. Nah, ini putus, ke emitornya putus, yang basis kolektornya 0 ohm. Bolak-balik nunjuk. Yang ini basis kolektor oke ya. Satu transistor di tengah ini rusak ya. Ini harus diganti dengan yang baru ya. Jadi mudah-mudahan untuk channel B tidak ada kendala, hanya channel A saja dan satu transistor saja yang rusak pemirsa. Oke, jadi penggantian satu transistor itu nanti harus satu set ya. Misalkan kendala demikian, jangan diganti cuma satu saja, banyak satu set biar imbang ya. Oke, demikian pemirsa. Ini akan saya ganti aja dengan yang normal atau baru biar suaranya nanti kembali pulih ya. Oke, saya lepas dulu pemirsa. Oke, saya ganti dengan yang transistor bagus. Memasang pengganti tadi pemirsa. Oke, sudah terpasang semuanya, beres. Nanti melakukan pengukuran ulang. Ini basisnya, kolektor, emitor. Nah, oke ya, udah beres ya. Basis ke kolektor sudah oke, emitor sudah oke. Kemudian PNP nya basis ke emitor oke, ke kolektornya beres. Iya, alhamdulillah sudah clean dan dipasang kembali. Oke, baik pemirsa, ini sudah saya pasang. Coba akan saya tes satu channel dulu yang baru perbaikan. Akan saya cek klik on, kemudian di input sentuh ya. Ya. Nah, dengung sudah tidak nampak dan kita beri umpan sinyal.
Oke, sudah bunyi. Dan channel yang satunya belum terkoneksi, masih saya bebani ini. Ini akan saya koneksi ke channel B ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke. Oke pemirsa, coba saya kasih input ini ya. Ini yang A, ini yang B, AB, mantap. Saya beri musik ya. Oke, buka volumenya. Coba pakai dangdut. Oke, baik pemirsa, ya demikian tadi. Bila mana sebuah power amplifier ada kerusakan, speakernya mengeluarkan arus atau tegangan, itu artinya kendalanya di bagian final bisa jadi, di bagian drivernya bisa jadi, dan proses cara pengoprekannya atau tindak lanjutnya seperti tadi. Kalau biar aman itu harus memutus salah satu channel dulu ya. Ya seperti itu ala rakitan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sampai di sini. Buat teman-teman ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.